Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lalu saya telah sampaikan tanda-tanda orang-orang takwa dari firman Allah Al-A'raf ayat 133 sampai dengan 135. Dari antara yang telah saya sampaikan tanda-tanda orang takwa, antara lain firman Allah yang berbunyi, alladzina yunfikun fis-sarra wadh-dharra. Mereka orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jamaah yang dimuliakan Allah, firman Allah yang berbunyi alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra, apabila kita simpulkan adalah orang-orang yang dalam hidupnya tidak lagi terikat dengan masalah-masalah keduniaan, atau mereka yang telah bisa mengabaikan masalah-masalah keduniaan. Dalam ilmu tasawuf ada yang memberi satu kesimpulan bahwa di dunia tasawuf itu ada namanya az-zuhud. Zuhud bagian daripada rangkaian orang-orang yang memasuki dunia tasawuf. Zuhud ada yang memaknai tarku maladzatid dunya li ajlil akhirah. Mereka orang-orang yang mengabaikan atau meninggalkan kehidupan dunia untuk memperoleh kenikmatan akhirat. Ada yang memberi makna zuhud itu adamut ta'alluq, tidak terikat atau tidak diikat oleh kehidupan dunia. Dia tidak lagi mau diikat dengan materi. Ada salah satu cerita di dunia ilmu tasawuf, ada seorang yang hidupnya memancing ikan. Kalau dia sudah mendapatkan 2 ikan, 1 ikan dia gunakan untuk makan di pagi hari, 1 ikan digunakan untuk makan di sore hari. Pada saat dia pulang memancing, dia telah memperoleh 2 ikan untuk makan pagi hari dan untuk makan sore hari. Tiba-tiba ada seorang yang mendatangi dia, meminta kepadanya 1 ikan. Ketika dia diminta 2 ikannya, 1 ikan dari 2 ikannya, dia menolak. Jangan, ikan yang
saya peroleh dua ini, saya gunakan untuk makan di pagi hari dan sore hari. Orang ini sudah betul-betul memulai dirinya untuk berzuhud, meninggalkan keduniaan. Dia tidak mancing untuk memperoleh ikan yang banyak. Dia hanya berkeinginan untuk memperoleh dua ikan. Ketika diminta ikan satu dari dua ikannya, dia menjawab, jangan, dua ikan saya ini saya gunakan untuk hidup saya di pagi dan di sore hari. Kemudian orang yang meminta ikan tersebut mengatakan kepada orang yang mempunyai dua ikan, kamu belum berhasil. Dikatakan kamu belum berhasil karena kamu masih diikat dalam kehidupan kamu oleh satu ekor ikan. Pergilah kamu ke seorang tokoh yang dalam hidupnya dia benar-benar tidak lagi diikat oleh keduniaan, meskipun dia adalah orang yang kaya. Nah, mungkin makna dari firman Allah, alladzina yunfikun fis-sarra wadh-dharra, yang mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Mungkin orang-orang yang dalam hidupnya tidak lagi diikat oleh dunia materi. Tidak gampang orang yang berinfak dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan kita masih lapang, semua orang itu bisa. Tapi dalam keadaan kondisi yang sempit, seperti tadi saya ceritakan, orang yang mancing diminta ikan satu dari dua ikan yang dia peroleh, dia tidak mau memberikan karena dia masih diikat dengan keduniaan. Dunia zuhud adalah dunia yang tidak mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Orang yang berinfak dalam keadaan sarra wa dharra, tidak banyak orang yang bisa menjalankan. Itu sebagai salah satu di antara tanda orang takwa. Dia telah mencapai sebuah kehidupan saleh, soleh sosialnya, orang yang sangat sosial, orang yang tidak iman-iman terhadap dunia yang ada di genggaman. Dunia hendaknya jangan ditaruh di hati, taruh hanya ada di tangan kita. Yang kedua, salah satu di antara tanda orang takwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Orang yang bisa menahan amarahnya, wal 'afina 'anin nas, dan memaafkan orang lain yang berbuat salah kepadanya. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Memang menahan amarah adalah sebuah perbuatan yang tidak membutuhkan materi, perbuatan yang hanya membutuhkan pengendalian diri. Orang apabila telah tersinggung harga dirinya atau terganggu dirinya, yang akan muncul adalah amarah. Amarah yang meluap
yang sehingga mungkin akan terjadi mulut adu mulut atau adu jotos. Di TV, informasi yang ada di TV, banyak sekali informasi yang seperti ini. Hanya masalah kecil menjadikan perkara akan selesai apabila kita bisa menahan amarah, meskipun kita menjadi orang yang terkena akibat dari orang lain. Yang kedua, afina anin nas, membuka pintu maaf, hatinya longgar, mempunyai kelonggaran. Orang Jawa dodo segoro, membuka diri untuk bisa memaafkan kepada orang lain yang apabila orang lain itu berbuat yang tidak baik kepada kita. Kita bisa menahan amarah, kita bisa membuka pintu kemaafan. Kedua hal itu kalau saya simpulkan dengan sebuah bahasa dalam Al-Quran, yaitu as-sabru, sabar. Sabar adalah bisa menahan diri dari sesuatu hal yang kita tidak suka. Itu adalah sabar. Sabar merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk kita miliki. Ada doa Nabi Ibrahim yang senantiasa dia panjatkan kepada Allah. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dari orang yang sedikit. Yang sedikit di sini yang dia maksud Nabi Ibrahim adalah sabar. Orang yang sabar itu sangat sedikit dibandingkan orang yang tidak sabar. Karena itulah Allah menjadikan orang yang bisa bersabar kepada persoalan yang dia tidak suka menjadi bagian tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Pepatah Arab mengatakan demikian. Sabar itu akan dapat menolong semua pekerjaan yang kita hadapi. Dengan sabar, insya Allah masalah akan dapat terselesaikan. Saya kira kuliah zuhur pada hari ini kami cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.